Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Melihat dan mendengar percakapan Gubernur DKI Jakarta yang seolah menyalahkan dan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh keluarga kami, yaitu saudara Repan dari suku Bani Dalam, seolah-olah membantah adanya kejadian penolakan masalah rumah sakit yang ada di sekitar kejadian. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda, Pak Gubernur. Mohon izin kami sampaikan dengan santun. Saya sendiri sudah mengecek ke lokasi rumah sakit itu, dan saya sudah datang, sempat ketemu dengan petugas rumah sakit itu pada saat saya datang dengan saudara kami, dengan saudara Repan ya. Mereka malah lari-lari ke dalam mencari kepala direktur rumah sakit tersebut, tujuannya agar mengcover dan kami bisa bertemu dengan beliau. Sangat miris, bukannya menyikapi permasalahan, klarifikasi dengan kami, malah mereka lari-lari. Sebuah videonya ada di saya, semua bukti pengakuannya, nama rumah sakitnya, semua ada di saya. Perlu saya sampaikan, saya sudah investigasi lebih dalam daripada Anda, Pak Gubernur. Izin. Apakah Anda tidak melihat kepada kinerja Gubernur kami, Gubernur Banten, Pak Andasoni? Pak Andasoni selalu memberikan gagasan yang terbaik untuk masyarakatnya dan selalu upaya bijaksana menyikapi permasalahan itu dibarengi dengan ini ya. Jadi ketika ada permasalahan yang begitu mencuat, beliau langsung panggil kedua belah pihak, jadi tidak simpang siur informasinya ya. Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta ya. Walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu, saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Bahkan saudara Repan diarahkan ke salah satu rumah sakit yang terbesar di kota tersebut, dan saudara Repan sempat jalan dari rumah sakit yang pertama ya. Saya izin menjelaskan. Kemudian saudara Repan setelah melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh oknum yang pertama menunjukkan dari pihak petugas rumah sakit yang belum kami sebutkan namanya saat ini ya, karena melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas tadi, saya katakan sekali lagi, sehingga Repan tidak berani masuk ke rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas rumah sakit atau oknum rumah sakit yang menolak itu. Nah, sehingga Repan balik lagi ke rumah sakit yang pertama yang menolak itu ya, balik lagi. Nah, menunjukkan bahwa saya tidak berani ke rumah sakit sebesar itu masuk gitu. Saya mohon pertolongan pertama ya, dengan tangisan Repan pada saat di sininya darah masih bercucuran ke seluruh badan, sehingga oknum petugas rumah sakit itu memberikan pembalutan di tangan Repan, dan dia diarahkan untuk pulang, jangan berjualan lagi bahasanya dari pihak rumah sakit itu. Nah, hanya memberikan balut saja gitu, tidak dibersihkan, tidak ditolong pertama, tidak. Saya sendiri saksinya. Saya sendiri saksinya menyaksikan pada saat klarifikasi kemarin investigasi itu, Repan menunjukkan secara jelas, secara gamblang rumah sakitnya, TKP-nya, lokasinya sudah jelas. Bahkan pada saat saya datang ke salah satu rumah sakit itu, seolah-olah saya dikepung oleh security. Tidak dibolehkan mengambil gambar, tidak dibolehkan memvideo rumah sakit itu. Seolah-olah mereka ketakutan pada lari ke dalam, petugas rumah sakit itu melihat kedatangan kami dengan saudara Repan. Ada apa mereka pada lari? Kalau mereka merasa benar ya, kenapa kami harus dipertemukan dengan direktur rumah sakit itu? Karena kami datang ke situ itu hanya ingin menanyakan kebenarannya, kemudian ingin melihat rumah sakit apa, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Tapi kenapa mereka bukannya memberikan sebuah tanggapan yang baik kepada kami selaku keluarga korban, malah mereka pada lari ke dalam. Tujuannya lari-lari itu mereka ingin melaporkan kedatangan kami ke kepala direktur rumah sakit itu. Kami tidak ada urusan dengan kepala direktur. Kami punya pertanyaan kepada petugas yang saat tugas pada saat itu. Kenapa tidak dilayani, tidak diterima pasien yang benar-benar kritis saat itu? Itu aja sih pertanyaannya. Kalian nggak usah panik, nggak usah lari-lari. Kalau kalian merasa benar, ya. Contoh tuh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Salam izin, salam hormat, Pak Deddy Mulyadi. Saya sepil di sini nama Pak Deddy Mulyadi. Perlu Pak Deddy Mulyadi juga mengingatkan kepada sesama rekan
kerja, walaupun beda beda lokasi ya, beda kewenangan, beda beda tugas juga, bukan di wilayah Pak Dedi ya. Tapi saya mohon kepada Pak Dedi Mulyadi juga, tolong tuh Gubernur DKI Jakarta dikasih paham agar kerjanya yang sebenar-benarnya, jangan sampai memicu kemarahan dari seluruh masyarakat, khususnya yang merasa orang Sunda. Saya Denny Putra dari Banten. Kebetulan saya juga kelahiran dari suku Baduy dan masih ada ikatan keluarga dengan saudara Repan yang diduga korban pembacokan di daerah Pak Gubernur DKI Jakarta. Dari sini saja saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Anda, Pak Gubernur ya, izin, Anda belum mampu bekerja. Kenapa? Di ibu kota, tidak jauh dari kantor Anda, begal masih berkeliaran. Dan korbannya bukan hanya saudara kami, banyak ratusan. Semua pada nge-DM ke saya, baik di TikTok, di Facebook, dan di YouTube. Semua pada bikin laporan bahwa pernah mengalami hal yang sama dengan saudara Repan. Itu. Jadi sebetulnya Anda kalau mau bekerja untuk masyarakat ya secara serius, Anda nggak usah mempermasalahkan antara ucapan saudara kami Repan ya. Sebaiknya Anda membantu pihak kepolisian, membantu pihak korban untuk menyelidiki kasus yang saat ini terjadi di wilayah Anda, Pak Gubernur, bukan membicarakan hal yang tidak penting masalah rumah sakit itu ya. Jadi sebaiknya Anda berpikirnya bagaimana caranya mengungkap pelaku kejahatan itu di daerah Anda sendiri, Pak Gubernur. Dan kemudian, kalau Anda mau membuat klarifikasi masalah penolakan rumah sakit itu, Anda sebaiknya panggil kedua belah pihak, antara kami keluarga korban dengan pihak rumah sakit. Baru itu jos, ya, baru itu mantap namanya. Seperti kerja Pak Dedi Mulyadi, seperti kerja Pak Gubernur Banten, Pak Andersoni. Beliau langsung datang turun, walaupun beliau sesibuk apapun, super sibuk, beliau langsung datang menengok bagaimana keadaannya, seperti apa sekarang, bagaimana langkah kedepannya. Seperti itu Anda kalau mau kerja, ya. Jangan hanya berkor-kor di media Anda. Saya juga orang media sama, tapi tidak tidak seperti media-media yang menayangkan pemberitaan sebelah. Itu aja pertanyaannya. Saya minta kepada teman-teman media juga, ya, agar membuat pemberitaan, tolong kedua belah pihak ditayangkan, baik dari gubernur, dari pihak rumah sakit, dari pihak keluarga kami juga, dari keluarga korban. Biar apa? Biar pemberitanya berimbang, tidak simpang siur. Oke? Terima kasih saya sampaikan ke teman-teman media yang sudah menayangkan pemberitaan. Salam santun, salam satu pena. Semoga kasus yang saat ini terjadi di wilayah kota Jakarta yang terjadi kepada saudara kami, yaitu saudara Repan, semoga cepat terungkap. Permintaan kami dari keluarga korban tidak ke sana kemari, hanya minta pelaku agar ditangkap, diamankan, diadili secara aturan hukum yang berlaku. Itu saja, karena kepentingan kami di sini tidak ada, hanya kepentingannya ingin pelaku itu segera diamankan oleh pihak aparat penegak hukum, biar Jakarta lebih aman, ya, aman untuk seluruh umat yang ada di Jakarta dan luar Jakarta, biar tidak ada lagi kejadian yang sama seperti itu, Pak Gubernur. Izin saya sampaikan, salam dari Lebak, dari saya Putra memberikan pernyataan, kami membantah perkataan Anda, Pak Gubernur, ya, karena saya sudah mengantongi nama rumah sakitnya, kemudian lokasinya, ya, gitu. Benar adanya, faktanya itu jelas nyata bahwa saudara kami Repan ditolak dari rumah sakit itu, ya. Dan bahkan mereka Repan sampai jalan dari Cempaka Putih, dari tempat kejadian, dari tempat yang rumah sakit itu yang Anda bela ini, Pak Gubernur, sampai 5 jam. Bayangkan aja dengan darah bercucuran di sini, 10 jahitan itu di tangan Repan tuh, karena dibacok oleh celurit, ya. Bayangkan sama Anda, ditangani oleh bapak asuhnya di Tanjung Duren. Bakal saya sebutkan namanya, karena percuma saya sebutkan juga, karena takutnya diancam nanti, diintimidasi oleh kalian, ya. Nah, baru di situ. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.